Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menjelaskan materi yang sebentar lagi saya jelaskan, alangkah lebih baiknya saya memperkenalkan nama saya terlebih dahulu. Nama saya Intan Maulida, semester 4 dari Prodi Ekonomi, Fakultas Sosial dan Humaniora, Universitas Nurul Jadid. Video ini sebagai tugas dari dosen saya, yaitu Pak Syamsuri MHI selaku dosen mata kuliah pesantren studis. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan sebuah materi yang bertema mengenal karya intelektual Kiai. Mungkin dari kalian sudah banyak yang tahu apa itu definisi intelektual. Di sini saya akan mengingatkan kembali tentang definisi intelektual. Apa sih intelektual itu? Nah, intelektual itu adalah orang yang menggunakan kecerdasannya untuk bekerja, belajar, membayangkan, menggagas, atau menyoalkan dan menjawab persoalan tentang berbagai gagasan. Nah, Kiai sendiri merupakan suatu elemen penting bagi sebuah pondok pesantren. Karena Kiai merupakan cikal bakal dari berdirinya sebuah pondok pesantren. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang karya intelektual dari seorang ulama besar yang pasti semua orang tahu beliau, yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau bernama lengkap Muhammad Hasyim Asy'ari Ibnu Abdul Al-Wahid. Beliau lahir di Gedang, sebuah desa di daerah Jombang, Jawa Timur, dan beliau lahir pada hari Selasa Kliwon 24 Dzulqa'dah 1287 Hijriah atau tanggal Masehinya 14 Februari 1871, yang tanggal 14 Februari itu sering dirayakan dengan hari Valentine, tanpa mereka tahu bahwa tanggal 14 Februari itu adalah hari lahirnya ulama kita, yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Menurut ibunda beliau cerdas dan tampak ketokohannya itu sudah dari dalam kandungan, karena beliau lebih lama dibandingkan bayi pada umumnya dalam kandungan. Dan juga ibunda beliau pernah bermimpi sejak mengandung beliau. Ibunda beliau pernah bermimpi melihat bulan jatuh dari langit dan jatuhnya ke dalam kandungan ibunda beliau. Dan mimpi tersebut bukan hanya bunga tidur belaka ya, melainkan mimpi tersebut sebuah pertanda akan kecerdasan dan ketokohan beliau, Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Terbukti sejak beliau umur 13 tahun, Kiai Haji Asy'ari sudah menjadi guru pengganti atau badal di sebuah pesantren yang rata-rata dan kebanyakan santrinya itu yang diajar adalah orang yang lebih tua dari beliau. Bukan hanya itu, pada tahun 1926 Kiai Haji Hasyim Asy'ari mendirikan sebuah organisasi atau partai yang bernama Nahdlatul Ulama, yang sampai saat ini organisasi tersebut masih banyak diteruskan oleh remaja-remaja. Dan saya pun mengikuti organisasi tersebut. Selain menjadi pendiri Nahdlatul Ulama, beliau juga pernah menjabat sebagai kepala kantor urusan agama pada zaman pendudukan Jepang untuk wilayah Jawa dan Madura. Beliau wafat pada tahun 1947 di Tebu Ireng, Kota Jombang, Jawa Timur. Dan hampir seluruh masa hidupnya beliau abdikan kepada agama dan juga pendidikan. Nah, di samping beliau aktif dalam mengajar, berdakwah, dan berjuang, beliau juga seorang penulis yang produktif. Beliau sering meluangkan waktunya pada pagi hari pada jam 10 waktu Indonesia Barat
sampai menjelang duhur. Waktu itu merupakan waktu longgar yang beliau gunakan untuk membaca kitab, menulis, ataupun menerima tamu. Karya-karya beliau banyak yang merupakan jawaban atas berbagai problematika masyarakat pada masa itu. Nah, Kiai juga mengeluarkan fatwa dan nasihat kepada kaum muslimin seperti mawaid, doa-doa untuk kalangan nahdiyin, keutamaan bercocok tanam, anjuran menegakkan keadilan, dan lain sebagainya. Sebagai seorang yang intelektual, beliau juga menyumbangkan banyak hal yang berharga bagi pengembangan peradaban. Di antaranya karya-karya beliau itu adalah sejumlah literatur yang berhasil ditulisnya, di antara lain yaitu yang pertama, dan karya-karya beliau juga terkenal sampai saat ini. Yang pertama yaitu Adab al-Alim wal Adab al-Alim wal Muta'alim. Yang kedua ada Ziyadah Ta'liqat. Yang ketiga ada Al-Tanhibat Al-Wajibat Liman. Yang keempat ada Ar-Risalat Al-Jami'at. Yang kelima ada An-Nur Al-Mubin fi Mahabbah Sayyid Al-Mursalin. Yang keenam ada Hasyiyah ala Fat Ar-Rahman bin Syarh Risalah Al-Wali Ruslan li Syekh Al-Isam Zakaria Al-Ansori. Yang ketujuh ada Al-Dur Al-Mutasarrifah fi Al-Masail Al-Tis'i Asyad. Yang kedelapan ada Al-Tibyan Al-Nahyan Muqati'ah Al-Ikhwan. Yang kesembilan ada Ar-Risalat Al-Tauhidiyah. Yang terakhir ada Al-Qalaid fi Bayan ma yajib min al-aqaid. Itu adalah karya-karya beliau yang beliau tulis semasa hidup beliau, dan mungkin masih banyak lagi ya yang tidak bisa saya sebutkan, dan saya tidak tahu juga apa itu, karena di sini saya juga sama-sama belajar. Mungkin ini saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.